الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iri khalqih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala safiyyihi wa habibihi Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummati amma ba'da. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala ta'ala azza wa jalla a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah salat Jumat rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu sampai hari kiamat tiba atas panutan kita yang mulia, baginda tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau dan selalu berusaha membuktikan kesetiaannya, kecintaannya kepada beliau, di antaranya dengan menjalankan segala perintah-perintah beliau, menjauhi larangan-larangan beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, juga melaksanakan wasiat-wasiat beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Waktu berlalu begitu cepat. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah bahwa kita oleh Allah masih diberikan kesempatan hidup di alam dunia yang bersifat sementara untuk beribadah kepadanya. Hari ini kita sudah berada di hari yang ke-14 di bulan Syawal 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 5 Mei 2023. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Setiap kita orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari, setiap malam untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala minimal sebanyak 34 kali sujud, di mana yang 34 kali sujud tersebut berada di dalam sholat fardu 5 waktu yang berjumlah 17 rakaat, di mana setiap satu rakaat di dalam sholat kita diwajibkan bersujud marrotaini sebanyak 2 kali. Berarti 2 kali 17 sama dengan 34 kali. Itulah sujud yang hukumnya wajib, yang telah diperintahkan oleh Allah kepada kita orang-orang yang beriman.
Dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 77, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu sujudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersujudlah kalian dan sembahlah Tuhan kalian yaitu Allah, dan perbuatlah segala kebaikan la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin, setiap kali kita melakukan sujud, agar supaya sujud yang kita lakukan oleh hukum agama dinilai sah, sujudnya jadi, maka bagi kita disyaratkan di antaranya ketika kita melakukan sujud di dalam sholat, di antaranya kita wajib menempelkan jidat kita atau kening kita ke tempat sujud. Artinya jidat kita, kening kita ketika kita bersujud di dalam sholat tidak boleh terhalang oleh apapun, seperti terhalang oleh peci atau oleh yang lainnya. Jadi disyaratkan ketika kita bersujud di dalam sholat, antakuna jabhatuhu maksupatan, yen tak ono opo jabhatu jidate si wong iku maksupatan den buka. Jadi jidatnya, keningnya harus dibuka, artinya tidak boleh tertutup oleh peci atau tidak boleh terhalang oleh yang lainnya. Apabila kita melakukan sujud di dalam sholat, sementara jidat kita, kening kita terhalang oleh peci atau terhalang oleh yang lainnya, maka oleh hukum sujud kita dinilai tidak sah. Dan ketika kita melakukan sujud oleh hukum dinilai tidak sah, maka secara otomatis sholat yang kita kerjakan pun menjadi tidak sah. Kenapa? Karena sujud termasuk rukun sholat, termasuk sesuatu yang wajib dilakukan di dalam sholat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Seyogyanya perlu kita ketahui bahwa di dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang dikarang oleh seorang ulama besar, Al-Faqih, Al-Zahid, Al-Alim, Al-Allamah, Al-Amil Al-Kamil Maulana Al-Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi radhiyallahu anhu wa rahimahullahu wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Halaman 179, baris yang ke-16 dari atas, diterangkan an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala awwalu salasatin yadkhuluna an-nar fa amirul musallitun jalimun waju sarwatin min malin la yuaddi haqqallahu ta'ala min malihi wa faqirun fakhur. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang bersumber dari baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau telah bersabda, awalu salasatin, 3 golongan, yadkhulunan nar, yang paling pertama kali akan dimasukkan oleh Allah ke dalam kobaran api neraka. Yang pertama, Pak Amirul Musallitun Jalimun, amir atau pemerintah atau pemimpin atau penguasa atau pejabat yang berkuasa, yang semenang-menang, yang jolim. Kemudian yang kedua, wajul sarwatin min malin la yuaddi haqqallahu ta'ala min malihim, orang yang banyak hartanya, berlimpah ruah, akan tetapi tidak memenuhi hak-hak Allah dari hartanya.
harta yang telah dititipkan oleh Allah kepadanya tidak dikeluarkan zakatnya, tidak dibelanjakan di jalan Allah, tidak diinfakkan, tidak disodakohkan di jalan Allah, akan tetapi dipelitkan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri dan tidak digunakan untuk kepentingan agama atau untuk kepentingan umat Islam. Kemudian yang ketiga adalah wafakirun fakhur, orang yang fakir, orang yang melarat, yang sombong. Kalau pejabat, boleh jadi ia bisa sombong dengan jabatannya. Orang yang berpangkat, boleh jadi ia bisa sombong dengan pengaruh pangkatnya. Orang yang kaya juga boleh jadi ia bisa sombong dengan pengaruh harta kekayaannya yang banyak. Dan demikian pula orang fakir, orang yang melarat bisa saja melakukan kesombongan. Akan tetapi orang fakir, orang melarat, ia tidak bisa sombong dengan hartanya karena ia orang fakir, orang miskin. Ia tidak bisa sombong dengan jabatannya karena ia bukan pejabat. Ia tidak bisa sombong dengan pangkatnya karena ia tidak mempunyai pangkat. Dan seterusnya dan seterusnya. Akan tetapi orang fakir bisa sombong, yaitu dengan cara Ghaddul batarul haq wa ghamdun nas, yaitu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Maka ketika ada orang yang fakir, yang melarat, yang ketika diberikan nasihat tidak menerima nasihat yang bersumber dari Allah dan Rasulnya, yang bersumber dari agama, dia menolak kebenaran nasihat-nasihat yang bersumber dari Allah dan Rasulnya, tidak mau menerima nasihat agama, maka berarti ia telah bersikap sombong dan dia meremehkan orang yang memberikan nasihat kepadanya. Ma'asyiral muslimin, berdasarkan keterangan tersebut yang telah saya sampaikan di awal, bahwa kesimpulannya di akhirat nanti ada 3 golongan, di mana yang 3 golongan ini mereka adalah merupakan orang-orang yang paling pertama kali oleh Allah akan dimasukkan ke dalam kobaran api neraka. Yang pertama adalah pemimpin yang zalim. Maka setiap kita orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya untuk memilih, untuk mendukung calon pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, calon pemimpin yang jujur, calon pemimpin yang suka menegakkan kebenaran dan keadilan dan selalu memperhatikan rakyatnya. Kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk memilih dan mendukung calon pemimpin yang tidak zalim, dan haram hukumnya bagi orang-orang yang beriman memilih mendukung calon pemimpin yang kafir, calon pemimpin yang durhaka kepada Allah, calon pemimpin yang zalim, calon pemimpin yang tidak suka menegakkan kebenaran dan keadilan, calon pemimpin yang sewenang-wenang. Karena apabila kita memilih mendukung calon pemimpin yang zalim, tentu pemimpin yang zalim akan mengajak kepada orang lain untuk berbuat zalim juga. Dan ketika kita mendukung seorang pemimpin yang zalim, itu artinya kita telah berbuat zalim. Karena memilih mendukung pemimpin yang zalim samalah artinya kita telah ikut berpartisipasi, ikut bekerja sama melakukan kezaliman yang dilakukan oleh pemimpin yang zalim tersebut. Selama pemimpin tersebut dalam kepemimpinannya berbuat zalim, maka selama itu pula kita kebagian dosanya. Ma'asyiral muslimin, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam sebuah hadis, man a'ana ala ma'siyatin kana sarikan lahu. Barang siapa yang membantu, yang menolong, yang bekerja sama, yang ikut berpartisipasi dalam perbuatan maksiat, dalam perbuatan zalim, dalam perbuatan dosa, dalam perbuatan yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah, kana sarikan lahu, maka adalah ia telah bersekutu, ia telah bekerja sama dalam perbuatan zalim tersebut, dalam perbuatan maksiat tersebut. Dan kita nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala akan diminta pertanggungjawabannya atas calon pemimpin yang kita pilih, atas calon pemimpin yang kita dukung. Manakala kita salah memilih, salah mendukung, justru yang zalim didukung, maka kita harus bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang-orang yang beriman wajib hukumnya
memilih mendukung calon pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak berani meremehkan hukum-hukum Allah, yang selalu istiqomah menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran, yang selalu istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berpihak kepada orang-orang kafir, tidak berpihak kepada orang-orang zalim, tidak berpihak kepada oligarki, dan tidak berpihak kepada partai manapun yang mengandung atau menganut paham komunisme. Haram hukumnya bagi orang Islam mendukung memilih calon pemimpin yang calon pemimpin tersebut diusung oleh sebuah partai yang menganut paham komunisme. Na'udzubillah min dzalik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian akan azab Allah di neraka. Hendaklah kalian komitmen konsisten untuk tetap istiqomah secara kontinu dalam situasi dan kondisi apapun, dalam keadaan bagaimanapun, sendiri atau banyak orang, di tempat sepi atau ramai. Hendaklah kalian bertakwa menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah. Dan hendaklah setiap jiwa, setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk bekal di hari esok, untuk bekal di alam kubur, untuk bekal di alam mahsyar, untuk bekal di hari kiamat, untuk bekal di alam akhirat, alamul baqa, alam yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Sudahkah kita mempersiapkan bekal yang cukup untuk menjalani kehidupan kita nanti di alam akhirat? Wattaqullah, dan hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha, sesungguhnya bermula Allah, khabirun itu maha waspada Allah, maha mengetahui Allah, maha melihat Allah, bima ta'malun, terhadap apa saja yang kamu perbuat. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina